Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Dewan Penguji Uji Kinerja atau UKIN PPG Daljab Angkatan 2 tahun 2021. Perkenalkan, nama saya Nur Cahyono. Saya seorang guru di MI Miftahul Huda Pandansari, Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, yang sekaligus sebagai mahasiswa PPG Daljab Angkatan 2 tahun 2021 LPTK UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Pada hari ini, Senin tanggal 29 November 2021, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja atau UKIN PPG Daljab Angkatan 2 tahun 2021 dengan mengambil pembelajaran tematik kelas 4 semester 1, tema 5 pahlawanku, subtema 2 pahlawanku kebanggaanku, pembelajaran 3. Untuk lebih jelasnya, berikut video praktek pembelajaran yang saya laksanakan. Mohon saran dan masukannya agar pembelajaran yang saya laksanakan dapat berkembang menjadi lebih baik. Terima kasih. Masuk ke kelas kita untuk melaksanakan pembelajaran, kita ikuti protokol untuk mencegah COVID-19. Nanti maju satu-satu, kemudian oleh pemerintah kalian dikasih hand sanitizer, kemudian maju ke sini sama Pak Nur, nanti akan dicek suhunya, kemudian masuk ke kelas. Oke, mulai dari kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah semuanya masih sehat-sehat. Oke, untuk memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita berdoa bersama-sama dulu. Untuk memimpin doa, saya minta tolong ketua kelas untuk memimpin berdoa. Silakan. Kita duduk, siap berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan. Terus selanjutnya seperti biasa, setelah kita berdoa, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama. Oke, silakan semuanya berdiri. Pak, 1 sampai 3 kita mulai menyanyikan lagu Indonesia Raya. 1, 2, 3. Indonesia airku. Ya, sekarang kita absen dulu kehadiran kalian. Nanti yang Bapak panggil namanya angkat tangan terjawab hadir ya. Oke. Yang pertama, Safa. Hadir, Pak. Wanita. Hadir, Pak. Milna. Ya. Tidak ada yang absen hari ini? Tidak ada, alhamdulillah. Ya. Sebelumnya untuk hari ini kita akan mempelajari lanjutan pelajaran yang sudah kita pelajari kemarin, yaitu tema 5 tentang pahlawanku, subtema 2 pahlawanku kebanggaanku, pembelajaran ketiga. Oh ya, mungkin ada yang masih ingat tentang pelajaran bahasa Indonesia kemarin tentang Sultan Hasanuddin ya. Ada yang tahu siapa itu Sultan Hasanuddin? Sultan Hasanuddin itu seorang pahlawan yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Ada yang tahu lagi tentang Sultan Hasanuddin itu berasal dari mana? Oh iya, dari Kerajaan Goa. Kerajaan Goa itu di mana? Di Sulawesi. Kemudian kalau tentang muatan IPA yang kemarin
sifat-sifat cahaya. Ada yang masih ingat? Sifat cahaya ada berapa? 5 begini ya. Yang pertama apa? Cahaya dapat dibiaskan. Ya, cahaya dapat dibiaskan. Yang kedua? Ya, dapat menembus benda bening. Apalagi? Cahaya dapat dipantulkan. Apalagi? Cahaya dapat diuraikan. Nah, cahaya dapat diuraikan. Yang terakhir, cahaya dapat dibiaskan. Nah, itu materi yang sudah kita pelajari dan yang nanti akan menjadi bekal kita untuk mempelajari pembelajaran kita pada pagi hari ini. Mungkin dari kalian ada yang sudah tahu apa yang akan kita pelajari pada pagi hari ini? Ada yang sudah tahu? Belum? Nah, belum. Sebelumnya saya cek dulu. Suara saya ini sudah jelas apa belum? Cindy sudah jelas suaranya? Sudah jelas ya? Kualitas sudah? Oke, kita lanjutkan. Hari ini kita akan mempelajari pembelajaran 3 yang isinya muatan bahasa Indonesia dan muatan IPA. Apa saja yang akan kita pelajari pada muatan bahasa Indonesia dan IPA? Yang pertama, KD-nya, kompetensi yang akan kita pelajari pada pagi hari ini adalah untuk yang bahasa Indonesia membandingkan hal yang sudah diketahui dengan yang baru diketahui. Kemudian menyampaikan hasil membandingkan pengetahuan lama dan pengetahuan baru. Nah, kemudian bisa dilihat indikator pembelajaran kita pada pagi hari ini. Untuk bahasa Indonesia yang pertama adalah membuat apa? Tabel informasi yang sudah diketahui dan yang belum diketahui. Kemudian menganalisis informasi yang sudah diketahui dan yang ingin diketahui dari teks non fiksi tentang Sultan Agung. Itu bahasa Indonesia. Kemudian IPA-nya, indikatornya adalah membuat laporan percobaan sifat cahaya dapat dibiaskan, yang merupakan salah satu dari sifat cahaya melalui percobaan loop sederhana. Nah, kemudian tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, nanti kalian setelah mengamati video dan melakukan dan membaca teks non fiksi tentang Sultan Agung, kalian bisa membuat tabel informasi yang sudah diketahui dan yang belum diketahui dengan bahasa sendiri dengan Nah, kemudian setelah mengamati video dan teks non fiksi, kalian akan mampu menganalisis informasi yang sudah diketahui dan yang ingin diketahui dari teks non fiksi Sultan Agung dengan. Nah, kemudian di IPA, setelah mengamati video dan melakukan percobaan membuat loop sederhana, kalian akan mampu membuat laporan percobaan sifat cahaya dapat dibiaskan melalui percobaan membuat loop sederhana. Nah, dalam pembelajaran bahasa dan IPA ini, nanti kalian di dalam pembelajaran akan dibiasakan beberapa karakter. Yang pertama seperti karakter kerjasama. Karakter kerjasama seperti yang bisa kalian ambil nanti dari teks Sultan Agung. Sultan Agung itu termasuk seorang pekerja keras, seorang pejuang. Nah, dalam perjuangannya beliau itu juga mengajak orang-orang di sekitarnya untuk apa? Bersama-sama berjuang supaya negara kita menjadi negara yang bebas, negara yang merdeka. Nah, dalam pembelajaran IPA kalian nanti juga akan bekerja sama, juga akan bekerja keras untuk membuat laporan percobaan. Kita akan masuk ke pembelajaran inti. Yang pertama adalah bahasa Indonesia. Tapi sebelum kita masuk ke pembelajaran bahasa Indonesia, untuk hari ini kita akan melakukan kegiatan dengan berkelompok. Nah, supaya lebih cepat dan lebih mudah, sekarang silahkan kalian berkelompok seperti kelompok yang kemarin, yang sudah dibentuk kemarin. Satu kelompok berisi 4. Nah, sekarang silahkan kalian berkelompok dengan teman satu kelompok seperti kelompok biasanya. Silahkan.
Nah, sekarang silakan dikeluarkan buku tulis dan buku tematiknya. Sudah ya? Nah, setelah ini Pak Nur akan memberi kalian setiap kelompok 1 LKPD, lembar kerja peserta didik. Nah, isinya nanti adalah langkah-langkah yang akan kalian lakukan selama pembelajaran. Nah, khususnya ini LKPD Bahasa Indonesia, nanti kalian ikuti langkah-langkah yang ada di LKPD ini. Nah, untuk LKPD ini dikerjakan untuk 1 kelompok, tapi kalian setiap anak nanti menuliskan di buku tulisnya masing-masing. Semua kelompok sudah dapat LKPD ya? Nah, tapi sebelum ke LKPD, kita simak dulu video yang Pak Nur tampilkan di proyektor. Ya, nanti beberapa kelompok akan Pak Nur tunjuk untuk membacakan apa yang ada di layar proyektor. Oke, silahkan diamati. Kelompok 4 dibaca sampai sini, 1 paragraf sampai sini, dibaca bersama-sama. Ya, 1, 2, 3. Semua sudah membaca ya. Untuk selanjutnya Pak Nur mau tanya dulu sebelum kita masuk ke LKPD. Nah, ya, apa yang ingin kalian tanyakan tentang Sultan Agung? Ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin ditanyakan? Ada? Apa? Oh, seperti apa? Bahasa gabungan. Nah, untuk pertanyaan itu nanti kita bisa memasukkan ke kegiatan kita selanjutnya. Nanti ada tabel, kalian bisa masukkan di situ. Gitu ya. Terus yang kedua, pertanyaan yang kedua, apakah kalian mendapatkan informasi baru tentang Sultan Agung? Apakah kalian dapat informasi baru? Ya. Ya, sebelumnya kalian belum begitu tahu tentang Sultan Agung. Setelah kalian membaca teks ini, kalian menjadi sedikit tambah informasinya tentang Sultan Agung. Mungkin ada yang ingin kalian perjelas lagi, ada yang ingin kalian tanyakan lagi tentang Sultan Agung ini selain bahasa gabungan tadi. Masih adakah pertanyaan-pertanyaan yang timbul setelah kalian membaca teks ini? Masih ada? Masih ya? Nah, nanti bisa kalian masukkan di dalam tabel. Oke? Setelah ini silahkan kalian baca LKPD-nya. Kalian baca LKPD-nya, kemudian dikerjakan langkah-langkah atau soal-soal yang ada di dalam LKPD. Silahkan dikerjakan bersama kelompok.
kelompok 3, silakan maju. Yang lain didengarkan. Nanti kalau ada informasi yang salah dari kelompok 3 bisa dibenarkan, atau kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan. Sekarang siapa dulu Nilna apa Konita yang baca dulu? Oh ya. Sultan Agung adalah salah satu raja yang terkenal itu masa Islam. Sultan Agung adalah raja Mataram. Sultan Agung memerintah antara tahun 1613 sampai 1645. Sultan Agung juga dikenal sebagai penulis naskah sastra Hindi. Ya. Terus pertanyaan yang kedua. Apa informasi yang baru kamu ketahui dari Sultan Agung? Ya, itu tadi pembacaan hasil diskusi dari kelompok 3 tentang informasi yang sudah didapat kelompok 3 dan informasi yang ingin diketahui lagi dari diskusi kelompok 3. Mungkin ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Raffi? Mau tanya? Bi? Mau tanya? Oh, tidak. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita beri tepuk tangan yang meriah untuk kelompok 3. Sekarang karena semua kelompoknya sudah maju mempresentasikan hasil diskusinya, kita simpulkan bersama-sama tentang teks Sultan Agung. Yang pertama adalah informasi yang kalian ketahui, yang kalian peroleh dari teks non-fiksi Sultan Agung apa? Dari kelompok 1 apa? Yang kalian ketahui dari Sultan Agung? Ya, Sultan Agung adalah Raja Mataram. Nah, kelompok 4 yang kalian ketahui satu aja dari Sultan Agung. Oh ya, Sultan Agung melawan Belanda. Dari kelompok 3. Sultan Agung dikenal sebagai budayawan sini. Ya, Sultan Agung menetapkan bahasa Dagongan. Itu tadi sebagian dari informasi yang kita peroleh setelah kita membaca dan mengamati teks tentang Sultan Agung. Nah, ternyata setelah kita membaca teks ini, setelah kita membaca, kita baru memperoleh informasi. Berarti untuk memperoleh informasi apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan dulu? Membaca teks dulu, baru kita bisa menemukan informasi. Nah, ternyata Sultan Agung itu termasuk seorang pekerja keras. Berjuang itu berarti bekerja dengan sekuat tenaga. Kemudian beliau juga pernah melawan Belanda. Berarti beliau itu juga bekerja sama dengan orang lain untuk mengusir penjajah dari negeri kita. Nah, hubungannya dengan pelajaran kita hari ini, setelah ini kalian akan bekerja sama. Kalian harus bekerja keras dengan teman satu kelompok untuk melakukan percobaan. Ya, kita akan masuk ke ilmu pengetahuan alam muatan IPA. Tapi sebelumnya kita buat permainan dulu. Nanti Pak Nur akan menginstruksikan untuk tepuk tunggal dan tepuk ganda. Ya, kalian harus konsentrasi. Kalau nanti ada yang salah ketika tepuk tunggal kalian tepuk ganda atau sebaliknya, ada hukumannya. Yang salah harus berdiri kemudian menyebutkan 5 sifat cahaya. Sudah siap? Siap? Kalau kamu suka
Kalau kau suka hati tepuk tunggal. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati tepuk tunggal. Kalau kau suka hati tepuk ganda. Kalau kau suka hati tepuk tunggal. Ternyata ada yang salah. Coba Tasya berdiri dulu. Berdiri. Nah, coba Tasya sebutkan 5 sifat cahaya. 1. Cahaya dapat dipantulkan. 2. Cahaya dapat dibiaskan. 3. Cahaya dapat menembus. 4. Cahaya bisa diuraikan. Yang kelima, cahaya dapat merambat lurus. Oke, silakan duduk. Ya, masih semangat? Semangat. Mbak. Masih semangat? Semangat. Mbak. Kita lanjutkan ke IPA. Nah, Pak Nur akan kasih LKPD seperti di bahasa Indonesia tadi. Isinya adalah langkah-langkah yang akan kalian lakukan pada pembelajaran IPA. Nah, termasuk nanti di dalamnya ada langkah-langkah untuk melakukan percobaan. Sudah menerima LKPD ya. Oke, coba didengarkan dulu. Pak Nur akan kasih sedikit pengarahan tentang apa yang akan kita lakukan dalam muatan IPA hari ini. Nah, kalian nanti akan membuat loop sederhana dengan bahan yang ada di depan, yaitu air dan plastik. Alat yang akan kita gunakan nanti plastik, 2 kantong yang kecil dan besar, kemudian air, kemudian karet. Tapi jangan sampai jangan sampai meledak. Jangan sampai meledak ya. Oke. Nah, sebelum kita melanjutkan ke LKPD, kita akan mengamati dulu video tentang pembiasan cahaya dan percobaan membuat loop sederhana. Kalian bisa lihat di depan. Loop memanfaatkan sifat cahaya yang dapat dibiaskan. Kalian amati dulu. Coba Kapi dibaca yang keras, 1 paragraf saja. Pembiasaan cahaya berarti pemberian arah lambat cahaya saat melewati bidang serta sebuah mekanisme yang bagaimana cara membuat loop sederhana? Nah, kalian bisa amati. Coba Java dibaca alat dan bahan yang kita butuhkan. Kalian bisa lihat nih video tentang membuat loop sederhana. Halo teman-teman, pada video ini kita akan melakukan percobaan, yaitu membuat kaca pembesar dengan loop sederhana. Alat dan bahan yang kita gunakan adalah kantong plastik
kertas dan besarnya. Dan kita langsung ke langkah pertama. Sudah ya? Tadi kalian sudah mengamati tentang pembiasaan cahaya dan percobaan membuat blok sederhana. Pak Nur tanya beberapa hal dulu sebelum kalian melakukan percobaan. Yang pertama, apa yang kalian bingungkan? Mungkin ada pertanyaan yang belum kalian mengerti tentang video dan pembiasaan tadi. Adakah sesuatu yang ingin kalian tanyakan tentang ini? Ada? Oh tidak. Kalau tidak ada, tadi sudah dijelaskan tentang pembiasaan. Apa itu pembiasaan? Pembiasaan apa, Raffi? Pembiasaan adalah ya pembelokan arah rangga cahaya yang melewati dua medium yang berbeda. Nah, nanti pada percobaan ini berarti kita akan memanfaatkan medium apa? Yang satu udara, yang satu adalah air. Benar, air. Nah, kemudian setelah kalian mengamati video percobaan tadi, kira-kira kalian bisa melakukan percobaan tadi? Bisa? Bisa. Oke. Kalau bisa, sekarang perwakilan kelompok maju ke depan mengambil ini. Sebentar. Saya panggil satu-satu, ambilnya satu-satu. Diperhatikan dulu, kalian ikuti langkah-langkah yang ada di LKPD. Usahakan hati-hati, jangan sampai airnya nanti tumpah. Oke, silakan kalian melakukan percobaan. Setelah melakukan percobaan, kalian amati dan kalian buat laporan tentang percobaan. Kalian sudah mengisi laporan percobaan? Sudah? Nah, mana yang mau presentasi di depan dulu? Kelompok 1, 2, 3, 4? Oh ya, kelompok 1 silakan maju. Kami adalah 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2,
Tuh,
Ya, tadi kesimpulan dari kelompok 1 adalah tulisan kecil di kertas yang kalian lihat dengan look sederhana terlihat menjadi besar karena terjadi pembiasan cahaya. Nah, mungkin ada kelompok lain ada yang mau bertanya? Sama kesimpulannya dengan kelompok 1? Sama? Nah, coba nanti kita lihat di penampilan kelompok 2 yang maju setelah kelompok 1. Kita kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tasya. Selanjutnya kelompok 2 silakan maju ke depan. Yang lain didengarkan dan diamati apakah kesimpulannya sama atau ada yang tidak sama dengan apa yang kalian simpulkan, nanti bisa ditanya. Kesimpulan dari kelompok kami adalah nama percobaan membuat sederhana. Kesimpulan dari kelompok 2, terjadi pembiasan cahaya sehingga tulisan kecil menjadi terlihat besar karena pembiasan cahaya. Dan kesimpulannya sebagian besar sama, bahwa dengan kita melihat menggunakan look sederhana itu memanfaatkan sifat cahaya yaitu pembiasan. Oke, silakan kembali untuk kelompok 2. Kita kasih tepuk tangan yang meriah. Nah, mari kita simpulkan bersama-sama tentang muatan IPA yang kita pelajari hari ini. Kita tadi sudah mempelajari tentang pembiasan. Apa itu pembiasan? Pembelokan arah rambat cahaya yang melewati dua medium yang berbeda. Nah, pada percobaan kita memanfaatkan dua medium apa? Medium udara dan air. Nah, yang menghasilkan tulisan yang kecil bisa terlihat menjadi lebih besar. Mungkin ada yang ditanyakan tentang materi kita IPA pada hari ini? Tidak? Oke. Kalau tidak, selanjutnya silakan kalian kembali ke tempat duduk masing-masing. Pak Nur akan membagikan instrumen evaluasi yang nanti akan kalian kerjakan. Sekarang silakan kembali ke posisinya masing-masing. Nah, sekarang Pak Nur akan membagikan soal-soal untuk melihat seberapa kalian telah memahami materi pada pagi hari ini. Nah, tolong ya nanti dibagikan beberapa. Sekarang silahkan kalian kerjakan seperti apa yang sudah kita pelajari tadi. Silahkan dikerjakan terus nanti dikumpul. Sudah selesai? Ya? Oke, kalau sudah, minta tolong yang bangkunya paling belakang maju membawakan pekerjaan semangat. Karena kalian sudah sudah mengerjakan tes instrumen evaluasinya, sekarang kita simpulkan bersama-sama pelajaran yang hari ini sudah kita pelajari. Tadi kita sudah
mempelajari berapa muatan? 2. Apa? Bahasa Indonesia dan Bahasa Indonesia dan IPA. Apa yang telah kamu pelajari dalam bahasa Indonesia? Membuat tabel tentang informasi yang sudah diketahui tentang Sultan Agung. Mungkin masih ingat ya, Sultan Agung itu raja dari kerajaan Mataram. Mataram itu kerajaan yang sekarang jadi Yogyakarta dan Surakarta atau Solo. Nah, kemudian dalam pelajaran IPA tadi kita sudah membahas tentang pembiasaan. Apa itu pembiasaan? Nah, pembelokan arah pada cahaya karena melewati dua medium yang berbeda. Kemudian apa yang kalian sukai dalam pembelajaran hari ini? Apa? Nah, tadi kalian sudah melakukan percobaan. Terus apa lagi? Lebih enak mana ketika kalian diskusi sama mengerjakan sendiri-sendiri? Nah, lebih enak mengerjakan secara bersama. Apa yang belum kalian pahami pada pembelajaran hari ini? Ada yang belum kalian pahami? Ya, beneran tidak? Ya. Kalau sudah tidak ada yang kalian belum pahami, untuk tadi di bahasa Indonesia ada beberapa informasi yang belum diketahui. Nah, untuk tugas selanjutnya, silakan kalian bertanya kepada orang tua atau mungkin kepada orang yang kalian anggap tahu, atau bisa kalian melakukan browsing di internet untuk mengetahui informasi yang sudah kalian tulis tadi di dalam tabel. Gitu ya. Kemudian untuk muatan bahasa Indonesia dan IPA, kalian kerjakan buku tematiknya halaman 75-76. Ya. Untuk pertemuan selanjutnya akan kita bahas bersama. Dan untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang sifat-sifat cahaya yang lainnya. Hari ini pembiasaan, besok kita akan membahas tentang cahaya itu dapat diuraikan. Nah, untuk menutup kegiatan pembelajaran kita pada siang hari ini, kita tutup dengan bacaan doa bersama. Untuk ketua kelas, tolong dipimpin. Kita duduk siap berdoa mulai. Bismillah.